Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, di mana pada masa remaja terjadi beberapa perubahan. Pada masa remaja, otak akan melepaskan hormon yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan. Hipotalamus pada otak akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon luteinizing dan follicle stimulating hormone. Pada laki-laki, kedua hormon tersebut akan merangsang hormon testosteron yang diproduksi oleh testis dan akan mengalami peningkatan selama pubertas, serta bertanggung jawab pada perubahan fisik dan merangsang produksi sperma. Sedangkan pada wanita, keduanya akan merangsang pelepasan hormon estrogen dan progesteron melalui ovarium, serta bertanggung jawab untuk perkembangan payudara, perubahan bentuk tubuh, dan mulainya siklus menstruasi. Pengaruh perubahan psikologi pada masa remaja salah satunya mulai muncul ketertarikan pada lawan jenis. Adanya faktor tersebut dan pertumbuhan pada remaja yang menuju ke arah matang akan memunculkan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi yaitu adanya rangsangan seksual dari luar dan faktor coba-coba serta ingin tahu yang keduanya saling berkaitan. Rangsangan seksual dari luar seperti melakukan sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, misalnya leher, buah dada, atau kemaluan pada lawan jenis, dan menonton film pornografi. Pada saat melihat pornografi, maka gambar visual pornografi akan dikirim ke otak bagian belakang yang disebut responden. Jika responden terpicu, maka dia akan mengeluarkan hormon dopamin yang akan membuat remaja merasa senang, nikmat, bahagia, dan kecanduan. Sedangkan coba-coba dapat berawal dari menonton film pornografi yang menyebabkan otak remaja berimajinasi. Tahukah kalian, secara fisik otak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, di mana otak laki-laki memiliki ukuran yang lebih besar dibanding perempuan yang juga mempengaruhi ukuran hipotalamus pada otak. Hipotalamus merupakan pusat kontrol yang berfungsi untuk memonitoring berbagai aktivitas dari tubuh. Pada laki-laki, hipotalamus yang lebih besar menjadi faktor sekunder yang menyebabkan laki-laki tidak mampu menahan nafsunya, sedangkan faktor primernya yaitu adanya hormon testosteron. Adanya pengaruh hormon seperti testosteron dan dorongan seksual baik secara alamiah maupun adanya faktor yang mempengaruhi dapat berdampak buruk seperti kerusakan otak. Kerusakan otak dapat terjadi karena pelepasan hormon dopamin yang terus-menerus pada saat gambar visual pornografi sering melewati prefrontal cortex. PFC inilah yang merupakan bagian yang menjadi pusat dan fungsi dari berpikir, mengambil keputusan, merencanakan, mengatur emosi, memahami diri, empati dan moral, akan menciut, mengecil dan rusak, serta menyebabkan dorongan seks tidak terkendali. Sehingga apabila ada dorongan seks yang tidak terkendali, kecanduan karena sering menonton film pornografi, dan keinginan untuk mencoba-coba dapat membuat remaja yang tidak mampu mengendalikan dirinya akan terjerumus ke dalam seks bebas. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia, secara umum pada usia 15-19 tahun, remaja laki-laki lebih banyak menyatakan pernah melakukan hubungan seks pranikah dibandingkan perempuan. Pada remaja laki-laki, sebanyak 4,5% pernah melakukan hubungan seks pranikah, sedangkan pada remaja perempuan sebanyak 0,7%. Pada dasarnya, dorongan seksual atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha untuk memberi pengertian dan pengetahuan mengenai hal tersebut. Masih muda, mulai sekarang, yuk sekali kasih. Selektif memilih teman. Selektif memilih teman yang rajin belajar, taat baik pada orang tua maupun guru, dan menjalankan aturan agama dengan baik karena pergaulan sangat berperan dalam mencegah perilaku seks. Selalu terbuka terhadap orang tua, guru, dan juga teman, sehingga mereka tahu aktivitas yang dilakukan. Orang tua dan guru juga harus bisa memberikan pendidikan yang baik tidak hanya terkait norma, tetapi juga terkait seksual. Selain itu, orang tua juga harus membatasi aktivitas anak di luar pada malam hari dan menerapkan jam malam. Kenali bahaya dan dampak. Perilaku yang tidak sehat seperti menonton film pornografi dapat menimbulkan pikiran jorok, kecanduan, dan kerusakan otak secara tidak langsung. Dimulai dari hilangnya konsentrasi, penurunan menimbang baik dan buruk, dan berkurang kemampuan untuk mengambil keputusan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Membentengi diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah akan membuat kita semakin takut untuk berbuat dosa. Sibukkan hari. Sibukkan hari dengan menyalurkan minat bakat dan potensi pada aktivitas positif dalam mengisi waktu luang. Misalnya membaca buku, mengikuti les bermusik, berolahraga, dan mengikuti ekstrakurikuler. Karena masa muda adalah awal untuk menjadi generasi yang lebih baik.